Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna bima yanfa'una wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita tentu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukurkan nikmatnya. Sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, dan itu bukan petunjuk bahwa sekali lagi waktu semakin cepat berlalu. Ramadan, Syawal sudah lewat, dan sebentar lagi kita berhadapan dengan bulan Ka'um atau bulan Dzulhijjah. Salam dan taslim kepada kita, pada kita bersama. Bapak-bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bagian terakhir, begitu insyaallah sudah bisa selesai. Ya. Nanti kita pindah ke surah. Kalau tidak salah, akhir pembahasan kita ayat ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, kalau sebenarnya terjemahnya hidayah, berikanlah kami petunjuk hidayah ke jalan yang mustaqim, jalan yang lurus dan benar. Cuma di terjemahan dia menggunakan jalan lurus. Hasilnya bahwa dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa Arab, lurus itu selalu identik dengan yang baik dan benar. Ya. Itu yang pertama. Kita kembali, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami atau berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Satu pertanyaan yang diajukan oleh ulama, kenapa kalimatnya menggunakan kata ganti jamak ihdina, padahal kita sholat sendiri. Ihdini harusnya, tunjukilah saya. Kata para ulama bahwa digunakan kalimat jamak, Allah ingin mengajar kepada kita bahwa hendaknya berdoa itu tidak melupakan orang lain, tidak melupakan orang lain. Nah, ketika kita mengatakan ihdina, itu doa yang akan mengena semua kaum muslimin. Tunjukilah kami. Itulah sebabnya sekali lagi penting untuk dipahami kembali oleh para kedai, para ustaz ketika diminta untuk memimpin doa. Jangan sampai dia lupa bentuk kalimat yang digunakan adalah bentuk jamak. Ya. Jadi jangan dia berdoa untuk dirinya sendiri. Nanti diaminkan oleh jamaah, padahal dia menginginkan kalimat untuk dirinya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Allah ajarkan kita ada prototipenya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan mereka, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang dimaksud adalah kedudukan dan kemuliaan. Kita berhenti sebentar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, kedudukan dan kemuliaan. Lanjutan ayatnya, putus.
Khusus Pak, tidak dijelaskan siapa mereka itu. Orang-orang yang diberikan kedudukan dan keistimewaan oleh Allah, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Tiba-tiba langsung pindah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Dari sini ayat ini memberikan pelajaran. Setelah siratal ladzina an'amta alaihim langsung loncat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ulama mengatakan dia menjadi kaidah dalam kehidupan, bahwa kalau bahasa Arabnya itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak keburukan, ya, menjaga diri dari keburukan mudarat itu jauh didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi mirip-mirip Pak kalau kita tanya-tanya orang kemana arahnya ini Pak, jalan ini, biasanya orang bilang terus makin di sini, terus nanti kanan sedikit, terus lagi belok kiri sedikit, itu sudah jalannya. Ada jalannya lebih cepat, ada Pak, ada. Tapi sebaiknya jangan cepat dia, tapi dia jalannya sempit dan dekat jurang. Maka begitu kira-kira perumpamaannya, sehingga ayat ini tiba-tiba loncat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di mana jawabannya? Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat itu yang kita minta, ya siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dia berada di surah An-Nisa ayat 69. Allah mengatakan may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah yang akan nanti bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jawaban dari surah Al-Fatihah. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim yang kita minta itu siratal mustaqim, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur. Sekalipun kalimat ini as-siddiqin, Imam Al-Qurtubi dan kebanyakan ahli tafsir mengatakan jalannya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu Bapak Ibu sekalian salah seorang sahabat yang sangat mulia, yang sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sekiranya imannya Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan, lalu imannya manusia seluruhnya dari Adam sampai akhir manusia di hari kiamat, kecuali imannya para nabi, maka pasti lebih berat imannya Abu Bakar. Jadi keimanannya Abu Bakar luar biasa Pak. Ya. Tapi pada saat yang sama Abu Bakar adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Sampai-sampai ketika suatu saat Nabi mengatakan, nanti ada orang dari umatku ini ketika akan dicabut nyawanya, dia dipanggil oleh malaikat dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, saya berharap saya termasuk orang yang dipanggil dengan cara itu, panggilan itu sebelum dicabut nyawa saya. Rasulullah mengatakan, insya Allah kamu termasuk orang yang dipanggil seperti itu. Jadi luar biasa. Kita kembali, jalannya orang-orang yang memberikan nikmat, para nabi, para siddiqin, jalannya orang-orang yang jujur. Kalau kita berarti di sini, Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan kalimat kedua ini, jalannya orang-orang yang jujur, memberikan petunjuk bahwa orang-orang jujur itu derajatnya di sisi Allah dan tingkatannya di surga itu cuma satu tingkat di bawah tingkatan para nabi. Jadi orang-orang jujur itu kedudukannya sangat tinggi. Kenapa? Karena memang sulit. Jadi orang jujur itu sulit Pak, ibu jamaah sekalian. Salah seorang ulama, Sufyan bin Uyainah,
pernah ditanya bagaimana caranya kita mengukur apakah kita ini sudah jujur. Kita dengarkan jawabannya Pak, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita. Sekali lagi, apa ukuran atau cara kita mengetahui bahwa kita ini sudah termasuk orang yang jujur? Beliau mengatakan, as-sidqu wa haqiqatus sidqi, hakikat kejujuran adalah antasduqa fi makanin la yujika illa jadi. Kejujuran itu ukurannya adalah ketika engkau mampu berlaku jujur di saat tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau kecuali dusta. Jadi kalau kita mau mengukur bahwa saya sudah orang jujur adalah ketika kita terdesak, tidak ada cara lain, jawaban lain untuk satu keadaan kecuali kita harus bohong. Itulah jujur. Dan kita tidak bohong, itulah kejujuran. Misalnya contoh yang sederhana, lagi ujian 3 soal, ada 1 soal yang poinnya 50 dan itu tidak bisa kita jawab. Tidak ada jalan lain untuk bisa lulus kecuali nyontek. Ketika kita tidak nyontek, maka itulah kejujuran. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ini kalau saya tidak jawab ini, sudah gagal. Maka Imam Uyainah mengatakan, ketika engkau mampu berlaku jujur di saat tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau kecuali bohong, itu jujur sudah itu nilai kejujuran. Dan itu pernah ditunjukkan oleh banyak ulama. Salah satunya kisah tentang saya lupa lagi namanya, ada seorang ulama yang disebutkan kepadanya ilmu tasawuf, Abdul Qadir Jailani. Disebutkan Abdul Qadir Jailani kecil yang saat itu kira-kira umurnya disebut 10 tahun. Itu dititipi uang oleh ibunya 4.000 dinar, 400 dinar atau 4.000 dinar. Dia naik lagi satu kendaraan kayak gerobak begitu, Satu saat dirampok, semua penumpang dirampok dan ditanyai mana uang segala macam, berapa uang, semuanya bohong. Akhirnya dirampok juga. Terakhir si anak kecil ini, Abdul Qadir Jailani kecil, ditanya berapa uang yang ada di kantong di tasmu. Dia bilang 4.000 dinar. Begitu diperiksa, betul 4.000 dinar. Ketika itu wakil Raja Rampok ini mengatakan, kenapa engkau jujur? Semua orang bohong menyembunyikan sisa uang di dalam. Apa bilangnya? Mama saya berpesan kepada saya, jangan coba-coba berdusta. Sebab kalau engkau berdusta, cepat atau lambat pasti ketahuan juga. Maka saya berlaku jujur, itu pesan orang tua saya. Maka dibawalah Abdul Qadir Jailani kecil menghadap sang Raja Rampok. Begitu juga jawabannya. Maka sang Raja Rampok kemudian mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kecil ini masih kecil, sudah berlaku jujur, dan saya sudah tua menghabiskan umur saya untuk merampok. Demi Allah, hari ini saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat, para nabi, para orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang berusaha meninggal, mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud jihad secara khusus adalah memang berperang, tetapi ternyata ada makna lain, yaitu melakukan kebaikan yang membutuhkan kerja keras. Itu juga masuk dalam kategori jihad. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Sedikit penjelasan tentang soleh. Apa definisi orang soleh? Rata-rata kita itu, kebanyakan kaum muslimin,
menilai kesolehan itu dari casing, penampilan. Kalau sudah sering pakai songkok, pakai baju koko, berjenggot, ya, maka itu orang soleh. Bahkan digelari wali. Padahal wali banyak macamnya, Pak. Ada wali Allah, ada wali setan, ada juga istilah wali sekarang yang itu wali wajah licik. Alhasil soleh itu dari sisi bahasa berasal dari kalimat salaha, cocok. Nah, kalau dalam bahasa Arab, Pak, kalau ini songkok disebut soleha. Kalau suatu solehatul liras, ini cocok untuk kepala saya. Nah, soleh itu dari sisi agama adalah orang yang berbuat baik, memberikan hak Allah Tuhannya, dan juga memberikan hak sesamanya manusia. Nah, jadi nanti orang itu bisa dinamakan soleh kalau dia memenuhi kriteria, memenuhi hak Allah dan memenuhi hak sesamanya manusia. Kita sering membenturkan hal-hal yang sebenarnya tidak apple to apple, Pak. Gitu sekalian. Kalau ibu sana rajin pergi sembahyang tapi selalu berbuat yang buruk, lebih bagus itu tidak sembahyang tapi baik sama orang. Dua-duanya tidak bermanfaat. Bahkan ada kalimat yang sebenarnya logikanya terbalik. Ada orang bilang lebih baik biar dia tidak pakai jilbab, biar tidak sholat, yang penting baik hati. Pernah dengar kalimat itu, Pak? Biar tidak apa-apa, lebih baik jadi orang yang tidak pakai jilbab, tidak sholat, tapi hatinya baik. Kalimat itu kalimat konyol. Itu ibaratnya orang yang mengatakan, saya tidak pernah sikat gigi, tapi mulut saya wangi. Nah, itu tidak sholat tapi hatinya baik. Bagaimana ceritanya? Baik ini memang Ustaz, memang tidak sembahyang, tapi baik sama orang. Kebaikan itu kepada orang ketika dia tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah, tidak bermanfaat tentunya di akhirat. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai orang soleh. Itu masih salah. Nah, jadi itu penjelasan. Bagian terakhir, supaya tidak terlalu panjang, saya tidak jawab. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Yahudi. Kemudian waladhdallin, siapa mereka orang sesat? Adalah orang-orang Nasrani. Apa dalilnya? Kenapa bisa langsung ditentukan bahwa yang dimurkai adalah Yahudi dan yang sesat adalah Nasrani? Dalilnya adalah sabda Nabi ketika ditanya tentang ayat ini. Para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud al-maghdub dengan al-dhalin? Bukankah mereka dalam riwayat para sahabat mengatakan sepertinya yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, waman idan, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi Yahudi adalah golongan yang dimurkai, Nasrani adalah orang yang sesat. Kenapa mereka dimurkai dan kenapa Nasrani disebut sesat? Sebentar penjelasannya. Kita lihat dulu pembahasan tentang Yahudi. Ada satu pokok bahasan yang insya Allah bisa kita singkat. Kalimat Yahudi, Bani Israel, dan Israel, apakah sama mereka? Jawabannya tidak. Yahudi adalah satu bentuk keyakinan. Sedangkan Israel adalah nama orang. Bani Israel adalah keturunan Israel, dan Israel adalah nama orang. Sedangkan Israel sekarang itu adalah sebuah kelompok manusia yang kemudian mengklaim sebagai sebuah negara. Nah, sekarang sebelum menjelaskan Yahudi, kita ambil di tengah. Siapakah itu Israel? Israel adalah nama lain dari Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu nama lain dari Yakub.
yang anak-anaknya lah disebut sebagai Bani Israel, anak-anak Bani Israel. Dalilnya dalam Al-Quran, setelah di juz 4 Al-Quran kedua. Ayatnya adalah kullu ta'am kana hillan li Bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Dulu Bapak-Ibu sekalian, semua jenis makanan halal untuk keturunan Israel, yaitu Yakub, kecuali apa yang Israel haramkan untuk dirinya. Jadi Yakub pernah mengharamkan bagian dari binatang yang halal, termasuk diantaranya onta. Itu ada bagian yang dia haramkan untuk diri, yaitu lemak onta, dia haramkan dalam riwayat. Akhirnya jadilah makanan paling rendah untuk keturunan Israel, Bani Israel, adalah kondro. Jadi sebenarnya kondro itu apa bahasa Indonesia-nya kondro itu, Pak? Tulang iga itu jenis makanan rendahan. Jenis makanan rendahan itu sebenarnya. Tapi dia bukan haram, dia sesuatu yang halal. Tapi untuk ukurannya, dia sebenarnya jenis makanan rendahan. Tapi enak. Bisa dibayangkan, rendahan, tapi dia enak. Dan dia halal. Tapi untuk orang Yahudi itu sebenarnya hukuman untuk dia sendiri. Nah itu kita kembali, Israel adalah Yakub. Nah Yakub alaihissalam memiliki asbab keturunan, disebutlah 12. Di antara nama keturunan Yakub dari 12 itu, di antaranya Nabi Yusuf dan Benyamin. Yusuf dan Benyamin disebutkan satu ibu. Salah satu namanya anaknya Yakub, saudara Yusuf, adalah Yahuda. Itu sebab pertama dinamakanlah Yahudi dengan Yahudi, sebab ada nama saudara Yusuf bernama Yahuda, maka dinisbatkanlah Yahudi kepadanya. Yahuda inilah saudara Yusuf yang menghalangi saudara-saudaranya yang berniat untuk membunuh Yusuf. Dalam surah Yusuf, ketika saudara-saudaranya Yusuf mengatakan, bagaimana kalau kita bunuh saja, maka Yahuda inilah yang mengatakan, barang siapa yang berani menyentuh Yusuf dan membunuhnya, maka sayalah orang pertama kali yang akan membela dia. Maka semuanya diam, lalu bersepakat kalau begitu jangan dibunuh, dibuang saja. Itulah menjadi kesepakatan. Jadi Yahuda adalah satu nama dari anak Yakub yang disitulah dinamakan Yahudi. Kalau begitu untuk berurut, kenapa Yahudi dinamakan Yahudi? Yang pertama, Yahudi dinamakan Yahudi karena diambil dari nama salah satu nama anak Yakub dan Yehuda. Yang kedua, Yahudi itu berasal dari gerakan, dari satu gerakan. Berdasarkan ayat Inna hudna ilaih. Jadi orang Yahudi itu punya sifat suka bertobat. Orang Yahudi itu suka bertobat, tapi tobatnya tobat sambal. Jadi gayanya orang Yahudi itu, Pak, kalau sudah dekat azab untuk menimpa mereka, baru mereka bertobat. Yang ketiga, minta maaf, kita loncat, berdasarkan satu gerakan. Ada gerakannya orang Yahudi itu kalau beribadah begini, Pak, ya tahawat namanya. Bisa lihat di video, bisa dilihat orang Yahudi kalau berada di depan tembok ratapan, dia begini. Ini namanya tahawat, maka dinamakanlah mereka Yahudi. Berdasarkan gerakan khusus Yahudi ini ketika beribadah, dosen saya salah satunya ulama di Madinah, dosen Quran saya dulu, itu tidak suka dan memarahi kami
ketika ada kawan yang setor hafalan itu begini Pak, dan banyak anak-anak sekarang, bahkan ada satu kelompok anak-anak tahfidz itu kalau setor hafalan dia atau mengaji dia begini Pak, itu tidak boleh sebenarnya, tidak boleh, itu gerakan Yahudi. Nah, kalaupun dia pelan-pelan saja, artinya memang terbawa arus, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia setor hafalan, kalau dia goyang sedikit, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia memang keras goyangnya, maka itu tidak boleh. Dulu dosen saya langsung marah, "Anta Yahudi." Dosen saya langsung bilang, "Anta Yahudi? Kamu Yahudi ya?" Jadi ini perlu dihindari. Jadi minimal itu adalah gerakan tasyabbuh mengikuti gaya orang lain, dan Nabi sudah peringatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang suka meniru gaya orang lain, maka dia dihukumi masuk dalam golongan itu. Nah, salah satunya sekalipun baca Quran. Masa baca Quran Ustaz? Mengaji tidak boleh, tidak boleh. Nah, maka itu perlu diwaspadai, perlu kita saling mengingatkan. Apalagi sekarang bukan cuma itu yang lagi marah. Sekarang ada model apa itu? Velocity apa itu? Velocity itu gerakan-gerakan itu. Saya dapat informasi itu gerakan ibadah. Nah, gerakan ibadah itu ada juga model begini. Ini sebenarnya simbol-simbol sebenarnya yang perlu dihindari. Sayangnya umat Islam ini latah, ya. Apalagi itu justru yang kasih contoh justru Pak Kiainya, yang joget-joget segala macam, yang kata-katanya berbahaya. Ada kata-kata yang yang belum lama cukup viral. Dia bilang kalau cinta terhalangi maka dedek bayi jadi jawaban. Nah, ini kan mengajak orang berzina. Ini berbahaya, dan itu justru diucapkan oleh orang-orang yang disematkan padanya gelar kiai dan segala macam. Nah, itu Yahudi Israel. Sebab lain Yahudi dinamakan Yahudi karena disebutkan sekali lagi mereka adalah mereka adalah orang-orang yang kalau sudah dekat dengan adab, sudah mau diadab oleh Allah, barulah mereka bertobat, maka dinamakan mereka Yahudi. Tapi ada satu tambahan yang sekalian, saya pernah dengar informasi bahwa ternyata di antara saudara Yusuf alaihissalam, anak dari Yakub, selain Yehuda, ada satu nama anaknya bernama Levi, yang kemudian menjadi merek Levis, merek jeans Levis. Itu nama anaknya Yakub yang juga disebut sebagai golongan Yahudi. Levi. Baik, itu apa yang sekalian. Paling terakhir, ujung ayat di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah amin bagian dari ayat? Jawabannya bukan. Al-Fatihah cuma terdiri dari 2 ayat. Amin, kalimat amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Tetapi hukum membacanya setelah selesai membaca Al-Fatihah itu wajib. Salah satunya alasan dari para ulama berdasarkan sabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin." Jika imam mengucapkan kalimat waladdallin, maka ucapkanlah amin. Dalam riwayat yang lain yang lebih jelas, dan di sini faedahnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana ta'minuhu yuwafiqu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang kalimat aminnya bersamaan dengan kalimat aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Bayangkan, kita belum selesai sholat sudah diampuni
dosa-dosa kita jika kita mengucapkan kalimat amin di ujung kalimat Al-Fatihah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kapankah kalimat amin itu diucapkan oleh makmum? Kapankah kalimat amin diucapkan oleh makmum? Kebanyakan kaum muslimin kalau sholat baru di walad dhalim sudah amin di belakang. Makanya itu tidak bersamaan kita nanti jadi terutama, tapi itu kebanyakan anak-anak walad dhalim amin, padahal harusnya ditunggu. Beberapa ulama menjelaskan bahwa kira-kira kalau imam sudah mengatakan walad dhalim, nanti kira-kira dia mengucapkan kalimat A, baru kita mengikutinya. Jadi bukan berarti yang sering terjadi walad dhalim, seakan-akan kalau sudah walad dhalim baru selesai huruf nun di belakang itu seakan-akan ayo bilang ke amin semua, padahal bukan di situ. Jadi amin diharapkan bisa bersamaan aminnya imam dengan makmum. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalau imam baru bilang walad dhalim, itu bisa kasihan dia baru tarik nafas. Tunggu sebentar, walad dhalim amin, insya Allah itu lebih dekat bersamaannya, dan itu lebih bermanfaat. Sekira ini Bapak-Ibu sebagai sambungan dari pelajaran kita yang ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah pada pertemuan lain berikutnya nanti insya Allah kita tidak ada surah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kita diskusikan? Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Iya Pak, iya. Iya Pak. Iya, iya. Kiri kanan. Oh. Kalau kiri kanan lebih bagus daripada gaya Yahudi tadi. Oh, ya, ya. Ya. Baik Pak, kita ke yang pertama. Sudah jelas saya nggak mengerti pengalaman Bapak itu, apakah memang goyang kiri kanan ketika membaca Quran.
Saya biasa perhatikan beberapa kori itu ke kiri kanan Pak ya. Ya kori-kori yang kalau dia lagi tilawah malagu itu ya, kayaknya memang begitu. Nah, sampai ya Allah. Yang kedua kita sebentar. Yang ketiga, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran untukmu, maka diamlah. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Ayat ini yang pertama dijadikan dalil oleh para ulama secara umum, jika ada orang membaca Al-Quran maka diamlah, diam. Jadi diharapkan memang kalau kita berkumpul dan biasanya kalau ada acara, ada pembacaan tilawah, maka diam, jangan ada yang bicara-bicara. Dia mirip adzan. Kalau adzan berkumandang, diam. Itu sebabnya. Tapi kalau Quran, sebaiknya memang diam ketika kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian ayat ini juga dipakai dalam beristighfar mengambil dalil hubungannya dengan sholat. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah dan dalam sholat jahar, maghrib, isya dan subuh, atau sholat lainnya jahar, maka diharapkan imam makmum tidak ikut membaca. Kan kita pernah sampaikan Pak, bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun, dan kapan itu terjadi, dia menjadi rukun dan betul-betul Al-Fatihah itu wajib dibaca. Pertama, ketika seseorang jadi imam wajib membaca Fatihah. Yang kedua, ketika sholat sendiri. Yang ketiga, ketika sholat sir. Yang keempat adalah ketika kita sholat jahar pada rakaat ketiga dan empat. Nah sekarang kita kembali dalam hukum sholat. Ketika imam membaca Al-Fatihah, ayat ini digunakan sebagai dalil bahwa ketika imam membaca ayat terutama Al-Fatihah, maka diamlah. Itu didukung oleh hadis Nabi. Pernah Nabi SAW membaca Al-Fatihah, ternyata ada sahabat ikut membaca di belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sahabat ikut juga, alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dilarang. Maka disuruh dia ikuti bacaan imam. Nah, nanti selesai imam membaca, barulah kita membaca Al-Fatihah. Itu jadi perselisihan ulama bahwa kapan kita sebagai makmum membaca Al-Fatihahnya. Yang paling kuat menurut saya Pak, yang saya pelajari dari dosen kami di Madinah, mendasar kata ke imam. Kalau imam sudah dia pasti diam. Maka ketika dia itu kita membaca Al-Fatihah dengan cepat. Sekalipun kita belum selesai dan imam sudah pindah ke surah, kita selesaikan Al-Fatihah. Begitu juga nanti ketika dia baca surah, maka sebaiknya diikuti bacaan itu dan tidak bersuara. Jadi kita diam untuk mengikuti alur cerita dari ayat-ayat itu. Itu yang dimaksud Pak. Membaca kita disuruh diam. Dalam beberapa memang pembahasan ulama tentang kapan makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam cukup banyak. Salah satunya itu Pak dibahas. Apakah kita makmum ketika imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan dia diam, maka apakah saat itu ketika dia diam kita ikut membaca? Nampaknya itu kurang kuat. Nanti selesai Pak, nanti selesai ya, karena model imam itu macam-macam. Ada imam yang bacanya pelan-pelan satu-satu, ya ada yang dia lanjut bahkan bisa satu nafas. Maka yang lebih kuat sebenarnya
Kalau yang saya pelajari selama ini dengan beberapa dosen di Madinah, bahwa hingga sakata imam, nanti selesai betul imamnya, baru kita membaca. Begitu Pak. Jelas ini Pak? Tetap harus dibaca. Oh, dijelain di tempat lain ya. Jadi kayaknya pernah saya jelaskan bahwa bacaan Al-Fatihah ketika kita menjadi makmum, kita sholat, dia menjadi wajib pada 4 keadaan. Pada 4 keadaan tadi. Jadi imam sholat sendiri, sholat sir, atau rakaat ketiga dan 4 pada sholat jahat. Itu wajib dibaca. Nah sekarang, bagaimana dengan makmum? Kapan dia membaca Al-Fatihah? Kita sudah jelaskan tadi. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Jawabannya adalah iya, jika dia berada dalam keadaan normal. Jika dalam keadaan normal, kita jadi makmum sudah berada di belakang imam sejak awal. Ya, sejak takbiratul ihram kita sudah ada. Atau kita mendapatkan memang bacaan Al-Fatihah. Itu wajib membaca Al-Fatihah. Dia jadi rukun. Tetapi ada kaidah nanti masuk bacaan imam menjadi bacaan makmum jika keadaannya tidak normal. Contohnya imam ruku, saya datang dalam keadaan imam ruku, saya datang takbiratul ihram langsung ruku, maka saya sudah mendapatkan 1 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi, salah satunya adalah man adraka ruku'a faqad adraka rakaat. Siapa yang mendapatkan rukunya imam, dia mendapatkan rakaat. Tapi dia tidak baca Al-Fatihah, Ustaz. Kita tidak baca Al-Fatihah. Betul, saya tidak baca Al-Fatihah, tapi saya tetap dapat rakaat karena bacaan imam menjadi bacaan makmum. Itu ketika tidak normal. Iya Pak, begitu saja. Baik, sudah habis belum? Maaf, masih ada pertanyaan keduanya sebenarnya. Yang dapat kita tuh. Baik Pak. Ya. Itu kira-kira umatnya 4 harakat, 3 sampai 4 harakat. Yang juga amin. Itu rawat. Ada juga memang yang pendek. Amin. Itu kurang pas Pak. Dia kira-kira 3 sampai 4 harakat. Itu sudah pas amin, dan itu akan bermakna Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah. Itu maksudnya. Kalau amin amin artinya terpercaya. Kalau dia umatnya sampai 6 itu saya agak lupa apa maknanya. Tapi yang paling benar adalah dia antara 3 sampai 4. Begitu. Pendek saja Pak, tidak terlalu pendek. Ada dia yang pendek yang kayak orang dodong. Imam bilang amin. Apa itu? Nah itu begitu Pak kira-kira. Iya. Sudah masuk waktu ini? Sudah masuk waktu Pak? Baik, nanti insya Allah pekan berikutnya pertanyaan Bapak tentang hukum umum khusus atau khusus masalah umum. Nanti ada hal-hal yang berhubungan dengan Nabi, ada kekhususan Nabi, ada yang untuk semua umat. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.